Nasir dari Ponorogo. Nasir siapa? Nasir Fuad Nasir. Oh, saya Nasir siapa? Saya Redo Jumiardo dari Aceh. Oh jauh ya? Aceh aman ya kemarin? Aman. Aman ya? Gempa kan? Gempa, enggak, ini hujan. Hujan badai aja. Oh badai. Ah. Air ya. Air. Saya berasal dari Pati. Pati. Iya. Saya ada bilang saya dari Cilegon Banten. Serangnya apa Cilegon nih? Cilegon ya. Cilegon. Saya Serina Yusri Salsabila dari Subang, Jawa Barat. Ya, kalau Sunda. Sudah ada Daniel dari Palembang. Jangan dilap aja. Pertama kita dari Palembang. Untuk persaingan itu gimana Pak? Kan banyak itu di luar sana kayak dari sosial media gitu penjualan. Bapak menyikapinya gimana? Persaingan. Ya kita nggak usah pusing ya. Artinya contohnya di sini ada lebih kurang sekitar 2-4 shop lah. Kalian tahu sendiri kan. Depan-depanan, samping-sampingnya, bahkan di depan saya aja ada gitu kan. Dan mereka sudah existing lebih dulu dibanding kita gitu kan. Kalau menurut saya, kenapa semakin besar, semakin banyak coffee shop di sini? Padahal sudah ada yang banyak. Kenapa? Strategis, ya, bisa jadi. Peluangnya besar. Kenapa saya bilang peluangnya besar? Kalau peluangnya kecil, tidak mungkin orang berbondong-bondong bikin coffee shop setiap bulan. Ya kan? Kenapa? UMY aja itu setiap tahunnya bisa sekitar berapa ya? 3.000-an mahasiswa baru. Dan yang terdekat dari sini ada 3-4 universitas. Ya kan? Ini belum cukup sebenarnya. Termasuk yang di seberang di Gatak itu juga sebenarnya belum cukup. Dan bicara F&B, bicara apa? Bicara selera. Ya kan? Orang nggak mungkin kamu tiap hari kamu kesini berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, nggak mungkin. Pasti kamu akan pindah ke tempat lain. Ya, jadi peluang bisnisnya itu ada, peluang usahanya itu cukup besar, pangsa pasarnya cukup besar. Jadi saya anggap itu bukan saingan karena rezeki udah pasti ada yang ngatur gitu kan. Masalah selera, masalah tempat, kenyamanan, servis, itu pilihan orang gitu. Ya, jadi saya tidak mengambil itu suatu saingan karena kita fine-fine aja gitu kan. Kita punya pasarnya masing-masing. Bagi yang pengen nyaman, nggak terlalu ramai, harga makanan dan minumannya juga enak dan nggak termasuk kategori mahal, ada satu tempat yang mana gitu ya. Atau yang agak sedikit eksklusif, coffee shopnya kekinian gitu kan, lega gitu, ada juga di sini. Atau yang lebih murah, rame, yang datang 20 orang bayar cuma 2 orang dan fine-fine aja, ada juga, memang seperti itu. Nah, tantangan yang paling ini mungkin nggak tahu ya termasuk tantangan atau enggak. Tantangan atau kendala yang paling sering dihadapi oleh coffee shop atau F&B ya, terutama ya, itu tantangannya justru dari customer. Tantangan justru dari customer, kendalanya justru dari customer. Salah satu contohnya adalah pernah mendengar yang namanya istilah yang baru-baru ini sempat viral, rojali. Rojali. Pernah dengar? Rombongan jarang beli. Ya, nah itu tantangan, itu tantangan dan kendala kita yang paling besar. Bukan cuma saya, tapi semua pelaku usaha F&B gitu ya. Terutama yang lokasi usahanya berada di sekitaran kampus. Dan oknum-oknumnya ya teman-teman mahasiswa dan segala macam ya, kita nggak bisa tutup mata gitu kan. Dan itu terjadi gitu. Nah yang hal-hal seperti itu yang harusnya kita hindari. Karena apa? Contoh halnya mereka datang rombongan 20 orang. Apa bagusnya kita kerja dulu atau langsung bikin usaha setelah lulus? Ya itu pertanyaan menarik sih sebenarnya. Kalian masih sobat dulu ya. Ya intinya sih kalian menjadi seorang mahasiswa adalah satu kemungkinan adalah memang keinginan kalian menjadi seorang mahasiswa melanjutkan pendidikan kalian, atau ada juga yang memang karena permintaan atau ini dari orang tua ya, rasa tanggung jawab kalian sebagai dari orang tua. Nah saja saya adalah jika kalian sudah melalui step ini untuk memulai dunia perkuliahan, fokus pada kuliah. Kalau kita pengen usaha gimana Pak? Jalanin selama itu ada momentumnya dan selama itu nggak ngabisin duit orang tua.
ya, dan selama itu tidak mengganggu kamu punya kuliah, ya kan? Karena apa? Disclaimer ya, ini pendapat saya, nggak dari ekonomi khusus, ya artinya yang penting mau bekerja jujur, mau belajar. Saya nggak membutuhkan ex barista, saya nggak membutuhkan punya pengalaman di coffee shop apa segala macam, nggak perlu. Mulai dari basic, yang penting dia mau kerja, itu sih. Berusaha. Yes, mau usaha dan mau belajar. Kalau Ini masih bisa masuk lah sebenarnya dari sisi angkanya. Begitu juga dengan minuman-minuman lain yang raw materialsnya juga naik dan rata-rata hampir sama. Contohnya salah satunya adalah coklat. Kita pakai coklat yang memang premium. Itu harganya hampir 3 bulan ya, 2 bulan 3 bulan belakangan ini harganya naik 100% bahkan lebih gitu. Jadi yang mau nggak mau karena sudah ada di menu, mungkin saya ganti menu, tetap saya beli dengan menjaga kualitas dan itu termasuk salah satu favorit menu yang di sini gitu. Jadi mau nggak mau ya tetap harus kita serving gitu. Jadi tantangan untuk sisi harga seperti itu, dan kita memang tetap bertahan karena there's a reason kita nutup coffee shop ini gara-gara harga naik, ya kan? Banyak solusi yang lain yang bisa kita terapin supaya harga naik. Ya mudah-mudahan pasar nggak turun. Caranya pasar nggak turun gimana? Ya tetap menjaga quality gitu kan. Pelayan mencari pekerjaan itu saingannya banyak banget. Saya nggak handle ratusan bahkan mungkin ribuan orang ya selama saya bekerja di Jakarta gitu ya. Dari mulai SMA, S1 bahkan S2. Dan kalian pikir S2 itu ngotot mau jadi sales door to door karena susahnya cari kerjaan gitu. Dan dia harus bertahan hidup, ya kan? Dan dia harus bertahan hidup gitu. Jadi teman-teman jangan berpikiran saya pengen jadi pengusaha. Fine, silakan, nggak apa-apa. Tapi jalanin dulu proses terakhir kalian lah kalau pengen kuliah ya, selesaikan dulu karena ijazah itu sangat penting di Indonesia. Di saat kamu punya keinginan untuk berusaha, tapi ternyata di luar sana ke depannya tidak sesuai dengan ekspektasi kalian dan kalian harus tetap bertahan hidup, satu-satunya jalan apa? Ijazah. Untuk apa? Mencari pekerjaan. Kalau ijazah kalian tidak keluar, kalian mau cari kerjaan bisa, tapi yang dibayar sesuai dengan ijazah kalian yang terakhir. Apa itu? SMA. Angkanya lebih rendah apa lebih tinggi? Lebih rendah. Ya kan? Disclaimer, di Indonesia tipikalnya memang seperti itu. Tapi kalau di luar, kamu nggak punya ijazah, punya skill, kemampuan, berani dibayar mahal. Itu yang bedanya. Jadi silakan pengen punya niatan usaha apa segala macam selama tidak mengganggu kuliah, tapi fokuskan kuliah minimal banget bisa nyenengin orang tua sampai selesai dulu. Ya, dan itu sebagai pegangan kalian. Jangan sampai kalian pengen usaha, kuliah keteteran, tiba-tiba ternyata usaha yang tidak berjalan dengan baik, tidak sesuai dengan ekspektasi, usia makin nambah, nyari pekerjaan susah, ijazah yang bisa digunakan hanya ijazah SMA. Selesai. Karena di luaran sana, ini kehidupan kalian baru mulai. The real life-nya setelah kalian lulus. Setelah kalian lulus, di situ persaingannya luar biasa. Persaingannya sangat luar biasa. Ya kalau kalian nggak punya orang dalam ya selesai. Kalau kalian tidak punya nilai yang bagus ya selesai. Ya kan? Nggak punya uang yang cukup ya selesai. Gitu. Jadi harus punya value yang bisa kalian ambil. Ini gitu sih. Ayo, gantian kok yang satu sibuk. Ini cuma kan saya kayak ceramah ya. Harapan Bapak setelah 5 tahun ke depan apa? Setelah 5 tahun ke depan apa dari sekarang sampai 5 tahun ke depan? Iya, dari sekarang sampai 5 tahun ke depan. Target terdekat saya adalah bikin operasional juga di atas yang terdekat ya. Tapi target dalam jangka beberapa tahun ke depan ada beberapa lokasi yang saya rencanain buat cabangnya mendatangkan. Ya mudah-mudahan dia perjalanan lancar ya. Ya semuanya ya tergantung biayanya segala macamnya itu nggak murah. Kalau kita
itu bagusnya kayak online untuk buka atau langsung bikin kayak gini tempat? Ya saya bilang tadi, boleh-boleh aja, sah-sah aja sebenarnya mau offline maupun online, as long tidak mengganggu kalian punya schedule pendidikan atau kuliah gitu ya. Kalau nggak mau modal besar ya salah satu caranya adalah dengan online, ya kan. Kalian nggak perlu tempat, nggak perlu sewa tempat, nggak perlu perlengkapan segala macam. Yang kalian jual hanya produk, dan kalian bisa jual itu melalui online. Nggak punya produk gimana? Nggak punya duit, tapi nggak punya produk, tapi pengen jualan, pengen usaha, bisa. Sekarang udah ada affiliate segala macam kan. Produk orang nggak jual ya kan, kita dapat komisi ya, apa enggak kan. Banyak hal. Sebenarnya kalian lebih brilian untuk hal-hal yang seperti itu sih. Inovasi kalian, ide-ide kalian itu sebenarnya lebih bagus ketimbang generasi saya ya. Artinya peluang-peluang itu ya selama kalian bisa memanfaatkan momentum dan peluang itu ya semuanya pasti bisa jadi gitu. Jadi tapi saya lebih senangnya yang offline Pak, pengen kayak bikin kedai kopi atau apa segala macam. Bisa aja dengan modal 1 juta 2 juta pun sebenarnya cukup kok, bisa kok untuk bikin usaha ya, tapi usahanya kan berbeda, konsepnya berbeda gitu kan. Kamu kalau saya jual kopi ya mulai dari biji kopi, ada proses yang lainnya, pakai mesin apa segala macam. Kalian kan bisa menjual kopi sasetan. Tepatnya gimana? Ya kalau misalnya ada garasi halaman rumah ya tinggal sediain meja apa segala macam buat kumpul-kumpul anak muda kan lumayan. 100.000 sehari, 50.000 cuma malam doang kan, main-main aja kan. Sah-sah aja untuk memulai biar mental jualannya ada ya kan, dan nggak malu dan mau berusaha dari awal ya mau nunggu aja sih sebenarnya. Jadi kalau saya bilang bikin usaha itu gampang banget selama kalian tidak memulai dari nol ya. Tapi kalau kalian mulai dari nol ya susah. Paham ya maksudnya ya? Nah, kalau kita dari punya latar belakang histori keluarga punya usaha selesai dulu dan lain itu kita tidak mulai dari nol ya kan. Kalau mau mulai dari nol seperti saya ini ya emang susah ya, emang harus mengikuti prosesnya. Kayak gini ya Pak, kita harus kerja di Ya bisa seperti itu, nggak perlu kerja juga sih sebenarnya. Bagaimana gini, kamu dari mana tadi? Jepara. Dari Jepara. Uang kuliah dibayarin orang tua? Dibayar. Ada duit makan dikasih? Duit kos segala macam? Oke. Caranya kamu saving gimana? Yes. Ya, artinya kurangi gaya hidup. Ya, gaya hidup, kemudian financial management. Ya. Jadi nggak usah ikut-ikutan bergaul ya, monggo bergaul sama orang biasa, orang kaya raya, anak tajirnya siapa ya monggo. Cuma kalau ngikutin gaya hidup boncos kita. Ya, karena kita harus tahu kapasitas diri ya. Keluarga kita gimana, orang tua mati-matian keringatnya berdarah-darah buat kuliahin kalian, tapi kalian gaya hidupnya kayak hedon gitu ya. Kan sesuatu yang nggak penting lah menurut saya gitu ya. Kurangi gaya hidup, kamu bisa saving dari situ, nggak perlu kamu kerja ya kan. Tanpa kamu sadari misalnya kamu ngerokok ya kurangi rokoknya misalnya kan, dari situ kamu juga bisa saving gitu. Atau kamu pintar dalam hal apa ya, kamu mau bantu teman-teman gitu ya. Pasti banyak lah teman-teman di kuliah ini, gue butuh bantuan lu ngedit apa segala macam ya, tinggal kasih harga selesai ya kan. Ya dari manapun bisa sebenarnya, nggak harus kamu fokus kerja segala macam. Nah di situ kamu mulai saving. Nah saving ya benar-benar saving ya, dipakai-pakai gitu kan. Di saving, kemudian kira-kira cukup targetnya ya kamu mulai pelan-pelan, nggak perlu semua modalnya kamu keluarkan gelontorin, bikin konsepnya dulu ya kan, dihitung kira-kira RAB-nya berapa, walaupun kecil harus ada RAB-nya, ada rancangan anggaran segala macam ya kan. Jadi membiasakan, mendisiplinkan sesuatu itu mulai dari hal yang paling kecil, karena biar semuanya terkonsep. Jadi bisnis kalian itu ya paling tidak bisa smooth berjalan. Jangan tiba-tiba aku punya hasil saving 10 juta, bikin kedai kopi di media bla 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 segala, yang penting jadi, tapi kita nggak tahu lokasinya strategis atau enggak, pasarnya siapa kita nggak tahu. Setelah kita dapat 10 juta tiba-tiba
sepi mau ngapain belum bayar sewa ya kan, ya hal-hal kayak gitu. Jadi ambisi boleh tapi jangan terlalu berambisi, logikanya cuma ini. Pak, balik lagi ke belakang tadi kan untuk karyawan cuma 2 orang ya Pak. Nah, kalau dilihat cuma 2 orang itu, Bapak berarti fokusnya berjualan offline aja ya? Apa online juga aktif Pak? Istri biasanya online, sih seperti itu. Ini yang perlu disampaikan. Ya, thank you ya buat semuanya ya. Ada session foto. Ngopi, diem-diem baik. Pengen ngopi? Iya.